Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, ini seperti komitmen saya tidak mau begadang lagi ya. Saya baru saja meeting, tetapi hanya mau ambil satu video. Tapi kita wrap up ya beberapa informasi yang menarik hari ini. Termasuk misalnya ini agak lucu-lucu sedap. Jadi guru kimia akui Jokowi pandai, tapi saat Jokowi SMA belum ada pelajaran kimia. Nah loh, gimana caranya? Oke, mungkin lupa-lupa ingat gurunya ya. Kemudian macam-macam berita yang ada, termasuk juga soal polemik ijazah Jokowi. Kagama bantuan hukum siap turun tangan ya. Kemudian ada lagi berita mengenai yang ijazah tuh nggak penting ya. Sebut ijazah bukan segalanya. Jokowi skill lebih penting. Adu kompetensi bukan adu ijazah. Menarik ya. Menarik ya. There must be something wrong ya. Tetapi apa itu? Tentu kita harus menduga-duganya ya. Kenapa kemudian hal yang mudah dibuat sulit ya, dengan berdalih macam-macam, padahal kan tinggal tunjukkan saja ijazah. Dan ini hal yang sebenarnya mudah saja ya. Oke, coba kita lihat dulu beberapa berita yang lain ya. Jangan lupa keren cadas ya. Dan baju jaket keren cadas juga ya. Ada madu, ada macam-macam kopi dan lain sebagainya. Kita bacakan satu ini dulu, nanti kita wrap up berita-berita hari ini ya, apa saja. Sebagaimana dilansir Suara Nasional ya. Guru kimia SMA akui Jokowi pandai, padahal kurikulum 1975 belum ada pelajaran kimia. Jadi kurikulum ketika Jokowi SMA. Presiden Joko Widodo sewaktu sekolah di SMA 65 Surakarta pandai dalam pelajaran kimia. Jokowi siswa SMA 6 Surakarta yang masuk pada tahun 1977 dan lulus tahun 1980. Ada penambahan 1,5 tahun ya. Dikutip dari Kompas, guru kimia Jokowi Sri Haryadiningsi mengatakan mantan wali kota Solo itu siswa yang pandai dalam akademik dan memiliki perawakan tenang, cenderung pendiam dan tidak pernah berbuat onar seperti teman-teman laki-laki sebayanya. Salah satu yang ia ingat dari sosok Jokowi remaja adalah prinsipnya yang tidak pernah mau memberikan contekan kepada teman di sekelilingnya. Kalau ada teman sebangku atau sekelilingnya, misal tanya, dia itu selalu menutupi pekerjaannya. Saya masih ingat betul itu, ujar Bu Ning, panggilan akrab si Haryadiningsih. Sebagai seorang pendidik yang melihat perjalanan akademik Jokowi pada bangku SMA, Bu Ning sangat prihatin apabila ada isu yang menyebutkan ijazah Jokowi palsu. Aku bilang ngawur itu, orang itu mengada-ada saja. Saya ini yang mengajar beliau dari kelas 1 sampai kelas 3. Banyak saksinya yang bisa membuktikan kalau ijazahnya legal, ujar Bu Ning. Ia berharap masyarakat Indonesia tidak mudah percaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Edar Sipat channel yang biasa-biasa saja, namun semoga bermanfaat dan didoain ya. Kita doakan semuanya sehat, semuanya berkah, semuanya dan selalu ada dalam kenikmatan ya, nikmat lahir, nikmat batin, bahagia dunia, bahagia akhirat kelak ya. Kita akan melihat sosok dari Refly Harun ya. Ini saya penggemar berat Refly Harun, sahabat. Bagaimanapun ya,
Beliau orang yang tenang, berwibawa, dan mempunyai gelar yang tinggi ya. Reputasinya di Indonesia ini sudah tidak diragukan lagi ya. Ahli hukum tata negara dan seorang advokat. Ini ada berita tanggal 21 Oktober 2002 hari Jumat. Reply Harun bandingkan pembuktian keaslian ijazah Presiden Jokowi sama dengan bertemu gadis cantik. Warta Ekonomi Jakarta. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Reply Harun membandingkan cara pembuktian keaslian ijazah Presiden Jokowi seperti ketika sedang bertemu dengan gadis cantik. Reply mengatakan ini karena sejak munculnya gugatan Bank Bangtri kepada Presiden tentang keaslian ijazahnya, muncul berbagai testimoni dari teman-teman atau sahabat-sahabat SMP, SMA hingga kuliah Presiden. Masalahnya kan dalam proses ini ada yang namanya administratif. Nah, Jokowi yang membuat testimoni kemudian mengatakan, kurang kerjaan, ngapain dibuktikan. Dia menganggap bahwa kalau datang membawa ijazah asli kepada itu buang-buang energi, kata Reply. Mulai channel YouTube-nya Jumat 21/10/22. Kalau saya malah sebaliknya, buang-buang energi itu ya kegaduhan yang terjadi hari ini. Tambah Reply seperti itu. Mulai dari bantah-membantah, kemudian mengumpulkan teman-teman untuk reuni dan bersaksi. Apalagi kata Reply ada bagian di mana testimoni yang keluar bernada pujian-pujian. Nah, begitu ya. Ini Bang Reply ini selalu melihat dari kacamatanya beliau ya. Bagaimana segala sesuatu dari pandangannya. Ya. Jawaban isu ijazah palsu Presiden Jokowi, Reply Harun. Testimoni teman-teman SMP dan SMA tidak cukup. Warta Ekonomi Jakarta. Sejak munculnya gugatan Bank Bangtri Mulyono kepada Presiden Jokowi tentang keaslian ijazahnya, muncul berbagai testimoni dari teman-teman atau sahabat SMP atau SMA-nya. Ahli hukum tata negara pengamat politik Reply Harun mengatakan testimoni tidak cukup kuat membuktikan ijazah Presiden asli. Masya Allah. Masalahnya kan dalam proses ini ada yang namanya administratif ya mengenai kasus ini, karena kita tidak bisa meyakini sesuatu yang sifatnya kasat mata kalau tidak kita lihat langsung barangnya, ijazahnya, kata Reply melalui channel YouTube-nya. Reply juga mengkritik teman Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa kurang kerjaan, membawa ijazah asli kepada dianggap sebagai tindakan yang buang-buang energi ya, sama dari tadi ya. Jadi yang buang-buang energi itu kata Bang Reply yaitu mengumpulkan teman-teman testimoni untuk membela Pak Jokowi. Ada yang komen dari Otto Geodiwara, yang harus buktikan palsu atau tidak mesti pihak yang nuduh. Kasihan Reply harus jadi bodoh karena kebencian. Jadi rakyat yang kurang ajar, pembenci Jokowi, pelari dulu. Jangan ada gonggong, semua gonggong seperti pian tetangga. Wah, ini mencecar Bang Reply ya. Oh ya, kenapa ya RH, maksudnya Reply Harun katanya pakar tapi sekarang kok seperti orang tidak berpendidikan. Masya Allah, ini komen-komen netizen ya di tulisan yang tadi. Jangan asik-asik dengan aktif income tapi lupa dengan passive income. Karena suatu saat akan ada masa di mana kita tidak bisa aktif tapi masih butuh income. Nganggur dapat income bulanan, di rumah punya penghasilan, pendapatan 3 juta tiap bulan. Bisa dengan bisnis usaha ini. Oh, apa ini? Usaha ini mah. La ilaha illallah. Namanya komen-komen ada-ada aja lah. Masalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita belajar dari channel YouTube-nya Bang Reply Harun ya. Kita korek-korek, kita dengar-dengar ya apa yang disampaikan. Ternyata beliau hanya sederhana mengonten YouTube itu, membaca berita ya, terus menyampaikannya ke netizen. Dia mengkritiki sedikit-sedikit dan dia itu halus cara mengkritiknya. Halus, tidak menggabegu, tidak ada ucapan kasar. Ini yang saya ambil pelajaran dari
seorang Bang Reply Harun ya. Itu harus dicontoh sahabat. Jadi tidak usah emosi, marah, keluar kata-kata yang buruk. Itu sebenarnya menjatuhkan martabat kita sebagai manusia. Seperti itu harusnya. Cuman karena ingin viral, ingin punya banyak pendukung, kadang orang-orang yang di medsos itu kasar ngomongnya ya, keluar kata-kata yang kasar, yang jorok dan lain sebagainya. Ingin didukung oleh pendukung-pendukungnya yang selevel dengan dia ya, seperti itu. Lalu kalau Bang Reply itu kalem, tenang ya, dan tidak pernah ada kalimat-kalimat yang kasar ya, seperti itu ya. Alhamdulillah ya, dan sampai sekarang di subscribernya 2,43 juta subscriber, jadi naik terus ya. Kemarin waktu saya melihat itu hanya 2,25 juta subscriber, luar biasa. Begitu ya sahabat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ini podcast ini apa namanya, pembicaraan. Intinya kita belajar dari semuanya, dari siapapun ya, bahkan dari iblis, dari setan, itu kita belajar sebenarnya kehidupan ini ya, mana yang hak, mana yang batil. Maka ada sahabat Nabi yang menanyakan itu selalu yang batil ya, yang jelek, karena biar dia bisa menghindari kejelekan, kan seperti itu ya. Begitupun kita diberikan apa namanya oleh Allah pikiran, akal, nafsu, hasrat ya, begini kan untuk menyemangati kehidupan. Kalau nggak ada nafsu, ingin beli ini kan ngapain kita susah-susah, kita capek-capek. Allah beri nafsu ya. Kalau malaikat tidak diberi nafsu, malaikat tidak ada ingin beli mobil, ingin beli rumah, ingin punya istri, kan nggak ada malaikat. Tapi kalau manusia diberikan nafsu oleh Allah, melihat temannya, saudaranya, tetangganya beli mobil, pingin begitu, sehingga dia berusaha untuk ya, prosesnya ini yang dinikmati sebenarnya manusia ini ya. Kalau dapat ya alhamdulillah, syukuri. Kalau nggak dapat juga nggak masalah, apa-apa ya. Yang penting kehidupan ini kalau udah selesai, kita meninggal di dunia, itu kebaikan kita dikenang oleh manusia itu yang ditinggalkan ya, begitu ya. Bukan hartanya ya. Kalau harta kan diminta ahli waris, diwariskan ya. Berapa sih harta yang diwariskan? Berapapun miliar harta ya. Kalau udah kita meninggal, kalau ahli waris kita malah apa namanya tidak baik ya, malah mencelakakan. Kalau ahli waris kita baik, mungkin harta yang kita tinggalkan dipergunakan untuk berjuang fisabilillah, membela agama Allah. Alhamdulillah ya. Ini sahabat ya. Maka mari kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang cerdas ya, ada di muka bumi ini, termasuk Bang Reply Harun. Kenapa saya belajar banyak dari Bang Reply? Karena ketenangannya dan tidak menggebu-gebu dalam menyampaikan sesuatu hal seperti itu. Kalau yang lain-lainnya ada 1-2 ya seperti itulah. Emang tipe-tipe manusia beda-beda ya. Cuman dari ini kita akan belajar dari bagaimana Bang Reply Harun membangun YouTube-nya hingga 2,43 subscriber dan penontonnya berpuluhan ribu. Itu kan tidak mudah sahabat ya. Pak Egy Sujana saja tidak seperti itu, Pak Gus Nur aja tidak seperti itu, Alfian Tanjung juga tidak berjuta-juta kan, sangat jauh ya. Ya inilah ya, mungkin karomah dari Allah dan keutamaan dari Allah bagi Bang Reply Harun. Ini harus disyukuri ya oleh Bang Reply ya tentunya. Ini kalau Bang Reply mendengar, harus disyukuri dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan, dibagikan lagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin yang dekat di sekitar Bang Reply Harun. Saya juga kalau berhasil di YouTube ini ya insya Allah ya, mudah-mudahan kalimat ini catat ya oleh Allah, dan saya juga Allah berjanji untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang ya, mudah-mudahan. Itu dulu sahabat ya, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan hilaf kepadamu,
dan selalu ingin berbuat kebaikan ya Rob. Sehatkan lahir batin kami, sehatkan pikiran kami, sehatkan tubuh kami, jasad kami ya Allah, untuk selalu bisa beribadah kepadamu ya Rob. Tuntun kami untuk selalu berbuat baik ya kepada umat semua ya Allah. Ya Karim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, Engkaulah yang maha mulia, kami hina, Engkaulah yang maha tinggi, kami rendah, Engkaulah yang maha agung, kami kecil ya Allah. Kami hanya bergantung kepadamu, memohon kepadamu, berharap kepadamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih lisani kullu ila nafsi tarfatain. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma robbanas adhibil ba'sa ispi wa anta safila sipaan ila sipauka sipaan la yughadiru sakoma. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Rabbi habli minas solihin, Rabbi aujini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardoha wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakah ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.